Alright guys, apa kabar semuanya? Balik lagi sama gue Aditya Logi on the sneakers. Gue mau ngebahas brand yang, nah nih teman-teman masih udah pada tahu ya, si brand ini. Aduh, ini akhirnya mereka ngeluarin siluet baru juga, oke guys. Dan ya, selalu menarik untuk membahas sepatu kompas. Dan sebelum kita mulai, welcome back to the sneakers. Guys, ini adalah kompas ya, dan ini adalah siluet terbaru mereka. Ini dikasih nama Tribune ya, oke guys. Gua akan mencoba mereview ya, karena ini adalah benar-benar totally siluet baru. Dia kapsul, dia football-ish base gitu ya, dan mari kita coba lihat. Selalu menarik untuk membahas kompas ya, dan nah, oke, kita akan coba lihat saja ini seperti biasa di dalamnya. Oke, selalu ada thank you card, dan ini adalah thank you card Tribune, membawa semangat bergelora daripada penggemar yang berdedikasi menjadi landasan inspirasi kami dalam rancangan dan penciptaan nafas baru ini. Satu ya, dua, oke guys. Dan ini dia sepatunya. Ini adalah the new Kompas Tribune. Waduh, putih casplang kingtong, gitu ya, gokil. Ini yang kedua juga, ini dia ya. Udah nggak ada apa-apa lagi di dalamnya ya. Tuh, nggak ada apa-apa lagi di dalamnya. Oke, cuma ada tag harga deng. Ada tag harga. Ini harganya adalah, oke, nanti gua akan informasikan. Dan kita taruh aja di bawah. Oke guys, so ini adalah sepatu kompas yang baru ya. Dan ini menarik sekali ya. Ini menarik sekali gimana satu sepatu ini bisa lahir dari kompas gitu ya. Yang kemarin-kemarin tuh mungkin secara siluetnya tuh lebih ke yang bisa gue bilang vulcanized base, kemudian ada juga yang velocity gitu ya, dan sekarang keluar yang bisa gue bilang agak-agak football-ish mood tuh. Nah ya, nah ini juga sepatu yang gue udah nyobain ya. Ini oke lah, ini nyaman, oke. Disclaimer, gue nggak dibayar untuk membuat video ini ya, gue cuma dikirimin aja, dan gue akan menyampaikan dengan jujur apa yang ada di video ini, oke. Desainnya, nah ini kita ngomong dari desainnya. Katanya banyak yang bilang bahwa desain ini mirip banget kayak Nike Cortez. Gimana ya menanggapinya ya? Karena kalau secara desain banyak sekali sepatu-sepatu lain juga make desain ini ya. Kebetulan Nike Cortez itu sendiri, kalau teman-teman tahu, dia mencontek desainnya Onitsuka Tiger ya, yang Corsair gitu ya. Jadi emang siluet ini sebenarnya udah ada dari lama banget dan udah banyak dipakai oleh siapapun. Bahkan Y3 pun ya, Adidas Y3 juga ada yang desainnya kayak gini. Converse Japan pun juga ada yang desainnya kayak begini. Jadi nggak cuma Cortez sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang sepatu yang niru Cortez, nggak juga ya, karena Cortez itu juga niru sesuatu. Oke, gitu ya. Dan mesh upper ya di bagian sini, dan ini premium mesh, artinya density-nya bagus banget, rapet banget, oke gitu ya. Jadi lo begitu buka lo akan ngeliat kayak oh nice ya materialnya gitu ya. Leather, oke, leather di bagian logonya, leather di bagian sini, bagian eyelets-nya, leather di bagian tangnya juga, dia ada kayak semacam perforasi gitu ya, bolong-bolong. Tapi di bagian dalamnya si tang ini dia memakai bahan kayak mesh juga ya kayaknya ya. Oke, liningnya mesh gitu, logo antelope, logo ini kijangnya ya, apa sih namanya? Jadi bagian belakang gitu, leather, dan leather ini enak banget, bagus banget ketika dipegang ya. It's a genuine leather, kayaknya definitely bukan sintetik gitu. Dan dia pakai insole kompas warna hijau gitu. Ini kapsul ya kalau nggak salah ya. Oke guys, tapi gua akan lihat lebih. Oh, ini ternyata insole-nya memang tidak bisa dicopot. Gua pikir bisa dicopot. Oke, guys, dan seperti itu sih. Sepatu dengan nafas desain bola yang cukup unik ya, oke guys. Dan nah ini fitnya gimana? Fitnya itu upsize, biasa gua make di 41 ya. Ini naik di 42 secara sentimeter. Kompasnya ini adalah 27,5 cm, US-nya US 9,5. Jadi emang teman-teman tahu bahwa sizing untuk sepatu lokal tuh agak-agak sulit untuk disamaratakan ya. Ada yang mirip sama sizing satu luar, tapi kayak Kompas dan beberapa brand lainnya juga kadang-kadang tuh ya lu mesti cobain sih, karena ada perbedaan dari angka yang membuat kita agak sulit untuk
nyamain sama fit kita biasa di sepatu lain, apalagi yang internasional gitu. Jadi gue bilang aja, menurut Europe biasanya downsize, ini upsize ya di 42 dan itu pas sih sebetulnya. Oke, flat cotton laces seperti ini ya, dan dia pakai bisa gue bilang apa ya? Mungkin kayak semacam cetakan atau molding baru ya untuk outsole-nya. Terus ada kompas dan tuh ada ya, ini tekstur batik kawung ya yang bisa dipakai di kompas gitu guys. Dan ya inilah dia ya. Oke guys, sama sih, identik ya. Yang ini juga sama. Oke, ada, oh ya lupa, gue ada kayak ini, ada kayak semacam tag kompas Tribune gitu ya. Biasanya itu kan suka ada itu di bagian sini, di toe atau di mana, tapi ada di samping. Asik deh, lucu. Oke, casual banget ya. Kalau teman-teman suka pakai baju-baju kayak blokor gitu ya, baju-baju bola ya, itu kayak cocok untuk pakai si sepatu ini ya, karena dia punya nafas di sana tuh blokor juga ya. Untuk pricingnya sendiri tadi nggak begitu mahal, masih terjangkau menurut gue ya, di Rp598.000. Nyaman atau enggak? Yang ini harus gue bilang beneran nyaman. Memang kemarin jadi gini, ada yang bilang Velocity itu nyaman, ada yang bilang enggak. Buat gue sendiri, gue no problem at all. Sampai sekarang gue tidak pernah mengalami kelecetan di Velocity. Tapi dibilang nyaman banget pun juga enggak gitu ya. Dibilang oke banget pun juga enggak. Wearable sih iya ya, tapi bisa dibilang bukan yang wah very nyaman sekali juga enggak. Nah ini, this one is wearable. Ini nyaman. Ini bisa dipakai di jalan pun juga enak. Jadi kayaknya Kompas memperbaiki banyak sekali keluhan teman-teman yang ngeluh soal in-foot experience-nya, soal feel-nya itu diperbaiki di sini. Dan ini it's definitely all around shoe. Sebenarnya gue tuh suka yang hitam, yang soalnya gum. Ini putih. Itu kayak buat gue tuh sangar gitu. Tapi gimana ini gitu ya. Dan ya apakah gue akan beli yang itu? Mungkin gue akan beli karena menurut gue asik aja gitu ya. 598.000 tuh oke banget sih untuk sepatu yang ya sekarang juga sepatu lokal rata-rata segitu ya. Ya beberapa brand kayak Brodo juga di 500.000 pas 99. Kemudian masih banyak lagi ya, kira-kira round pricing itu di angka segitu ya. Oke guys, ini oke banget dan bisa didapetin di mana? Kalau nggak salah yang warna ini itu hanya ada di modular, Kompas modular di Cipete gitu. Sementara yang warna lainnya itu tersedia online. Dan again kalau gua nggak salah tuh ada yang warna merah, kemudian warna hitam juga ya gitu. Kemudian ada yang ini apa namanya, pushnya biru ya kalau nggak salah gitu. Dan teman-teman bisa langsung cek aja ya. Dan biasanya sekarang gue kalau ngecek Kompas tuh langsung ke websitenya ya, sepatukompas.com. Oke guys, dan tuh ini ada di sini tulisan website nih, sepatukompas.com buatan Indonesia ya. Oke, dan ya please tinggal komen di bawah menurut kalian bagaimana sepatu ini. Ada satu concern sebenarnya, gue kalau setiap bikin konten Kompas tuh kayak banyak sekali komen-komen yang kayak nambah sedikit dapat itu, sepatunya kurang begini, sepatunya kurang begitu. Kayak banyak sekali concern dari teman-teman ya. Menurut gue you should give this one a chance sih, karena nih menurut gue dari semua sepatunya Kompas tuh ya, ini salah satu yang paling oke sih gitu ya. Gue instantly suka ya, gitu kata kuncinya. Gitu aja dari gue, Aditya-Logi. Dan ya jangan lupa follow sosial media gue @Aditya-Logi. Oh ya, sosial media Kompas over di sepatu Kompas ya. Gue yakin yang para nonton pasti udah pada follow ya ke Kompas. Kemudian jangan lupa juga subscribe channel ini supaya kalian tahu ada video baru apa aja dari gue. TikTok di Aditya-Logi. Dan gue Aditya-Logi, this is sepatu Kompas ya, Tribune. Tinggal komen kalian di bawah menurut kalian bagaimana. I'll see you on the other episode of The Sneakers. Bye guys.